Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang, bagian keempat, Penduduk Masa Lalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Wabah di desa Darmokulon menewaskan lebih dari 20 nyawa. Anggoro sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ia tidak mampu berbuat banyak kepada mereka yang sudah sekarat. Setidaknya, kedatangan Anggoro menghentikan jumlah korban yang terus bertambah. Ustadz, apa yang terjadi antara Mas Cahyo dan Raden Sutobenggolo di bukit? Mengapa Mas Cahyo tidak kembali ke sini? Anggoro terlihat cemas saat mengetahui Ustadz Imran kembali tanpa Cahyo. Tidak usah khawatir, Mas Cahyo baik-baik saja. Pasti kamu juga dengar suara khas knalpot Vespanya saat melintas tadi. Dengarkan. Anggoro memang teringat suara berisik yang melintasi desa setelah subuh. Ia baru sadar bahwa itu suara motor tua milik Cahyo. Lantas, kenapa Cahyo tidak kembali ke desa, Ustadz? Ustadz Imran menghela nafas, menunjukkan wajahnya yang bingung menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang dihadapi jauh lebih besar dari bencana yang ada di desa ini, Mas Anggoro. Sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan oleh manusia pada umumnya. Anggoro membaca raut muka Ustadz Imran. Ia mencoba memahami kegelisahan di dalam dirinya. Namun, satu kabar dari Ustadz Imran cukup membuat Anggoro dan warga desa lega. Ustadz Imran mengatakan bahwa tanah di desa Darmokulon sudah diruat. Tak ada lagi kutukan yang mengikat desa tempat mereka tinggal. Jasad-jasad sudah bisa dimakamkan di tanah mereka. Mendengar kabar itu, warga desa, terutama mereka yang ditinggal oleh keluarganya, tidak mampu menahan air mata. Kini mereka benar-benar terlepas dari kutukan Raden Sutobenggolo. Namun Ustadz Imran sendiri belum bisa tenang. Semua tidak ada artinya jika Cahyo gagal menangani sosok yang jauh lebih berkuasa dari Raden Sutobenggolo itu. Setidaknya, saya ingin menyampaikan, jika suatu saat ia membutuhkan kemampuan medis saya siap membantu Mas Cahyo kapan saja. Anggoro membersihkan tangannya sambil menatap langit pagi hari di desanya. Ustadz Imran mendekat dan berdiri di sebelahnya. Saya merasa waktu itu akan tiba. Cahyo mengegas secepat mungkin Vespa tua yang ia sayangi itu. Rasa cemas benar-benar membuatnya harus secepat mungkin mencari cara untuk membantu Danan. Ular raksasa? Bagaimana ya, kok bisa ya? Ada makhluk sebesar desa melayang-melayang di langit. Apa yang sedang kita hadapi ini? Cahyo mengumpat sendiri di atas motornya. Dindin. Weh, Mas. Tadi Mas berteriak-teriak ya? Tiba-tiba seorang menegur Cahyo di lampu merah. Saat itu Cahyo baru sadar bahwa ia tengah berhenti di lampu merah dan helm lusuhnya yang tidak cukup untuk memendam suaranya. Enggak Mas, enggak. Saya cuma lagi nyanyi. Balas Cahyo yang merasa sedikit malu. Oh walah, saya kira Mas kenapa-kenapa. Ya sudah, hati-hati Mas. Ucap orang itu yang segera menembus lampu hijau yang baru saja menyala. Sementara itu Kliwon malah tersenyum meringis memamerkan giginya menertawai Cahyo. Tidak kapok dengan kejadian barusan,
Cahyo terus saja mengumpat di balik helmnya sepanjang perjalanan yang ia lalui. Satu tempat yang ia tuju, tempat di mana mereka pernah berhadapan dengan makhluk ular sebesar itu. Sebuah tempat yang sebenarnya paling tidak ingin Cahyo datangi. Sebuah tempat di mana Cahyo pernah membuat dosa besar hingga hampir mencelakakan desa itu. Desa Trahrojo Bedes. Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai yang berbatasan dengan hutan. Masih sama seperti dulu, desa ini didominasi rumah panggung dengan tempat yang cukup terpencil. Beberapa motor 2 tak masih berlalu lalang menjadi satu-satunya kendaraan yang membantu warga mencapai kota. Sebelum memasuki desa, Cahyo memandang sebuah bukit di belakang desa yang tertutupi oleh hutan. Cahyo ingat, di sanalah sosok Danyang Dewi Ular Purba, petinggi dari kerajaan Demet di Setra Gondomayit, bangkit. Ia yakin Ratu Ular yang mengendalikan Raden Sutobenggolo berkaitan dengan sosok Dewi Ular Purba ini. Mas Cahyo! Itu Mas Cahyo! Samar-samar terdengar suara anak kecil yang berteriak dari jauh. Seorang ibu yang menggandeng anak itu menyipitkan matanya menatap ke arahku. Anak itu Mendar. Cahyo mengingatnya dengan jelas. Dia sedikit lebih tinggi dari saat ia bertemu dengannya dulu. Cahyo pun melambaikan tangan menyapa mereka. Mas Cahyo kesini buat nolongin Mas Dumadi kan? Mendar menyambutku sambil tersenyum penuh harap. Mas Dumadi? Mas Dumadi kenapa toh? Tanyaku dengan raut wajah yang berubah cemas. Cahyo menoleh ke arah ibu Mendar. Namun, ia hanya sedikit merunduk. Dumadi adalah salah satu bagian dari Trahrojo Bedes yang sebenarnya, yang pernah mendatangi kediaman Pak Lek untuk menerima pertolongan pada kami. Saat itu, mereka diancam oleh sosok dukun bernama Mbah Budrah, yang dendam karena adiknya dikalahkan oleh Cahyo, yang mengatasnamakan Trahrojo Bedes. Sebaiknya Mas Cahyo menemui Mas Dumadi saja langsung, ucap ibunya Mendar. Mendengar ucapan itu, Cahyo pun berpamitan pada mereka dan menyalakan Vespanya lagi. Apa yang terjadi dengan Mas Dumadi? Apa ular itu juga mengutuk hingga ke tempat ini? Kedatangan Cahyo segera disadari oleh warga desa. Mereka pun segera memanggilkan Darmojo dan mengantarkan Cahyo ke rumah Dumadi. Kenapa Mas Cahyo bisa tiba-tiba tahu keadaan Dumadi? Padahal baru 3 hari yang lalu dia begini, ucap Darmodo. Enggak Mas, saya nggak tahu tentang Mas Dumadi. Oh, Mas Cahyo bisa saja. Kami sudah sangat tahu tentang kesaktian Mas Cahyo. Tidak perlu merendah, Mas. Mas Darmojo masih saja tidak percaya dengan kata-kata Cahyo. Ingin rasanya ia berteriak, memberikan pernyataan bahwa ia kemari bukan karena tahu tentang Dumadi. Tapi Mas Cahyo datangnya tepat waktu. Pak! Cahyo menepuk pundak Darmojo dan memotong pembicaraannya. Mas, sudahi pembicaraannya ya, ucapnya yang takut tidak mampu menahan emosi karena Dumadi yang tidak percaya walaupun sudah Cahyo jelaskan berkali-kali. Kami pun kembali ke rumah yang juga digunakan Dumadi sebagai praktek pengobatannya. Tanah di depan rumahnya tak lagi ditanami tanaman. Rumahnya terlihat begitu tandus dan tak terawat. Di, tak mlebu yo. Darmojo mengetuk beberapa kali dan membuka pintu. Sepertinya ia yakin bahwa Dumadi tidak akan membukakan pintu untuk kami. Tepat setelah pintu terbuka, bau yang tak sedap tercium dari rumah kayu itu. Begitu banyak barang-barang berserakan dan makanan yang sudah busuk di dalam rumah. Ada suara terdengar dari dalam. Kami masuk melangkahi benda-benda yang berserakan dan menemukan asal suara itu. Dumadi terduduk di pojok tembok dengan rambut panjangnya yang berantakan. Ia tidak mengenakan pakaiannya, menunjukkan tubuhnya yang semakin kurus. Namun bukan itu yang membuat Cahyo merasa cemas. Kedua tangannya
diikat rantai dan dipaku ke tembok, serta kakinya dipasung dengan sebatang kayu. Aduh, kenapa ini? Kenapa Mas Dumadi dipasung seperti ini? Cahyo benar-benar cemas. Dumadi pun menatap ke arah Cahyo dengan tatapan yang tajam. Matanya terlihat di sela-sela rambut panjangnya itu. Mas Cahyo, ternyata kau sesakti itu, bisa mengetahui keadaanku, ucap Mas Dumadi dengan tubuh yang lemas. Mendengar kata-kata itu, Cahyo pun kesal dan membanting sarungnya ke lantai. Ya Mas Dumadi, kebetulan saja aku datang pas Mas Dumadi dalam keadaan seperti ini. Mas Cahyo tidak perlu merendah. Kami satu desa sudah sangat tahu kesaktian Mas Cahyo, ucap Dumadi dalam keadaan lemah itu. Saat itu, ia menggerakkan tangannya dan melepaskan kunci di rantai tangannya. Ia pun membuka kunci kayu yang memasung kakinya. Sudah. Mau minum apa Mas Cahyo? Tawar Dumadi. Cahyo yang melihat itu pun kesal. Ia menunjuk wajah Dumadi dengan wajah bingung. Kau bisa membuka sendiri. Terus buat apa pasungan di rantai ini? Kalian bercanda, Tanyaku yang tak habis pikir dengan kelakuan kedua anggota Trah Rojo Bedes ini. Tenang saja Mas Cahyo. Saya mau cerita, tapi lebih baik kita ngopi dulu. Nunggu sampai tengah malam, ucap Dumadi. Kadang Cahyo memang tidak mengerti dengan jalan pikiran kedua manusia ini. Tapi ia merasa mungkin tidak ada salahnya mengikuti mau mereka sambil beristirahat sejenak setelah kejadian di desa Darmokulon. Baik Mas, ya sudah, kita santai dulu aja. Tapi boleh nggak kalau kita di luar saja? Rumah ini agak sedikit tidak wangi, balas Cahyo, berusaha untuk tidak menyinggung Mas Dumadi. Walaupun sebenarnya ia sudah tidak tahan dengan bau di rumah itu. Saat malam hampir mencapai puncaknya, Dumadi pun kembali ke ruangannya dan mengunci kedua lengan dan kedua kakinya seperti semula. Cahyo terlihat mulai bisa menebak apa yang terjadi. Sejak melewati maghrib, udara di desa itu begitu dingin dengan tidak wajar, seolah ada sosok yang berbaur dengan warga desa di malam itu. Cering! Suara rantai yang ditarik dengan erat terdengar dari arah Dumadi. Kali ini ia menunduk dengan seluruh wajahnya yang tertutup oleh rambut. Cering! Krak! Krak! Suara aneh terdengar dari mulut Dumadi. Sesuatu merasukinya. Hah, setan kurang ajar, umpat Cahyo hendak segera menolong Dumadi. Tapi Darmojo menghalanginya. Jangan dulu Mas. Mas Cahyo harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Mas Dumadi bisa mati tuh. Cerang, cerang. Kali ini Mas Dumadi memberontak. Wajahnya terlihat begitu marah, dengan gigi yang meringis dan mata yang melotot. Ana sewu demit, sing bakal gawe perkara. Kowe kabeh rungokno. Kamu siapa, Cahyo tak sabar dan bersiap mencengkram dahi Dumadi. Tapi sebelum itu terjadi, Dumadi tersenyum dan terjatuh. Brak! Mas Dumadi. Cahyo cemas. Ia sadar setan itu tak lagi merasuki tubuh Dumadi. Tapi baru beberapa saat Dumadi terjatuh, tiba-tiba kaca jendela terdengar. Terdengar tawa dengan suara yang lain, terdengar dari tubuh Mas Dumadi. Kowe ngapa ning kene to, Le? Aja gawa masalah ning gunung iki. Kali ini suara wanita terdengar melengking dan menyeramkan. Saat itu Cahyo baru sadar. Satu persatu makhluk yang merasuki tubuh Dumadi itu. Setiap akan diusir, makhluk itu pergi dan berganti dengan makhluk lain. Mereka mempermainkan tubuh Dumadi. Kalian setan-setan brengsek. Saat itu Cahyo menyalakan lilin di setiap sudut ruangan. Ada tasbih di tangannya, tempat jarinya terus bergulir,
Doa-doa pun terdengar dari bibir Cahyo. Jangan pikir kalian bisa seenaknya. Ucap Cahyo, tapi semua itu tidak berpengaruh apapun. Setan-setan itu tetap begitu saja keluar masuk di tubuh Dumadi. Kenapa? Kenapa begini? Cahyo bingung. Ia yakin, tidak mungkin setan-setan itu tidak takut dengan ayat-ayat suci yang ia bacakan. Berpikir, Cahyo, berpikir. Seandainya ada Danan, apa yang akan ia pikirkan? Gumamnya. Tak lama kemudian, ia pun sadar. Dirinya tak bisa mengusir dan melindungi tubuh Dumadi karena satu kemungkinan. Ia pun memanggil Mas Darmojo untuk menjelaskan semuanya. Cahyo menduga bahwa Dumadilah yang membiarkan setan-setan itu merasuk ke tubuhnya. Apa Mas Dumadi sendiri yang menyerahkan tubuhnya ke mereka? Mungkin Mas Cahyo. Dia sempat mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan yang fatal. Kesalahan? Iya Mas Cahyo. Beberapa bulan terakhir ada kejadian aneh di desa. Tiba-tiba saja orang-orangan sawah itu muncul ke kebun warga desa. Beberapa hari yang lalu, angin dari gunung berhembus menerpa desa terpencil di kaki gunung itu. Seperti biasa, Dumadi menerima panggilan beberapa warga desa untuk membuatkan jamu dan obat-obatan untuk warga yang membutuhkan. Udara saat itu begitu dingin hingga banyak yang mengeluh merasa tidak enak badan. Pikiran warga desa saat itu begitu sederhana. Mereka tidak curiga atas apapun perubahan alam yang terjadi. Tanpa mereka ketahui, itu adalah awal dari sebuah petaka yang seharusnya mereka terima. Sebuah petaka yang diwariskan oleh mereka yang pernah menghuni gunung itu sebelum Trah Rojo bedes. Sesekali Darmojo membantu Dumadi membantu warga. Namun tak jarang Dumadi harus bekerja sendiri ketika Darmojo harus menggarap kebunnya. Hingga saat Dumadi kembali dari pekerjaannya, ia melihat sesuatu yang menurutnya itu aneh. Dalam waktu beberapa saat saja, tiba-tiba muncul orang-orang sawah terbesar di seluruh desa. Ia sama sekali tidak melihat ada warga desa yang memasangnya. Warga desa yang mengetahuinya pun bingung. Mereka juga mempertanyakan benda-benda yang muncul di halaman-halaman rumah mereka itu. Iki tenan. Ora ana sing weruh sapa sing masang iki. Sing masang memeti manuk iki lho. Dumadi mencoba memastikan kepada warga yang berkumpul dengan keanehan itu. Satu persatu warga menggeleng. Mereka benar-benar tidak tahu dengan kejadian itu. Piye iki, Di? Darmojo merasa firasat buruk dengan apa yang terjadi. Dumadi pun sama. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak berbuat apapun. Tolong, bantu arahkan warga desa agar tidak keluar rumah malam ini. Lah terus kamu di mana, Di? Biar aku saja yang urus memedi manuk ini. Termasuk kamu, Jo. Darmojo ragu. Ia merasa tidak yakin untuk meninggalkan temannya itu. Aku arahkan warga desa. Nanti ku bantu. Jangan, Jo. Tugasmu nolongin aku nanti kalau aku kenapa-napa. Darmojo mengerti maksud Dumadi. Ia benar-benar tak ingin temannya itu mengambil resiko. Namun apa yang Dumadi lakukan adalah cara untuk menjaga warga desa. Darmojo pun menjelaskan kepada warga desa kemungkinan yang terjadi. Tak ada satupun warga yang melawan. Mereka menurut pada Darmojo yang memang selama ini dipercaya oleh warga. Dumadi berdiri di hadapan salah satu orang-orangan sawah di desa itu. Tubuhnya merinding. Ia merasakan seolah-olah benda itu memiliki nyawa. Tak bisa dibiarkan, gumamnya. Tanpa perasaan apapun, Dumadi mencabut orang-orangan sawah itu dengan tangannya. Hawa dingin merasuk ke tubuhnya, membuat dirinya merinding sejadi-jadinya. Namun ia tidak berhenti. Ia membawa dan menumpuk orang-orangan sawah itu di hutan dan memastikan kembali tak ada satu pun yang tersisa. Dumadi lelah.
Namun lebih dari itu, ia mulai merasakan tubuhnya meriang dan lemas. Selagi masih tersadar, Dumadi buru-buru membawa obornya dan membakar tumpukan orang-orangan sawah itu di hutan. Api menyala di antara batuan dan pohon-pohon rindang. Asap hitam mengepul menjulang ke langit begitu saja. Tapi suatu hal yang aneh tiba-tiba terjadi. Suara teriakan-teriakan terdengar dari orang-orangan sawah yang ia bakar. Sakit! Padamkan api ini! Manusia kurang ajar! Panas! Panas! Tubuh Dumadi gemetar. Ia terlihat dari dalam kobaran api itu ada sesuatu yang bergerak. Orang-orangan sawah itu berdiri satu persatu, dengan setengah terbakar dan melayang, menancap di tanah. Mereka mengelilingi Dumadi dengan amarah yang mendalam. Dumadi yang melihat kejadian itu jatuh tertunduk. Setelah pertemuan dengan Cahyo dulu, ini pertama kalinya Dumadi melihat hal semengerikan ini. Harusnya malam ini kami berpesta. Terdengar suara dari salah satu orang-orangan sawah itu. Namun dari benda itu samar-samar terlihat raut wajah seorang nenek tua yang anggun. Harusnya malam ini kami bangkit. Kami sudah menanti malam ini. Suara-suara itu terdengar dari seluruh orang-orangan sawah yang mengelilingi Dumadi itu. Siapa? Siapa kalian? Dumadi mengacungkan obornya ke arah orang-orangan sawah yang selamat dari kobaran api itu. Satu orang-orangan sawah berwujud serba hitam melayang ke arah Dumadi. Kau harus menanggung amarah kami. Mereka yang kau hanguskan akan bersemayam di tubuhmu. Saat itu dari kobaran api bermunculan roh-roh berwajah pucat yang melayang-layang di hutan yang gelap itu. Teriakan Dumadi menggema ke seluruh hutan. Roh-roh itu merasuk begitu saja ke tubuh Dumadi, hingga ia tidak mampu mempertahankan kesadarannya. Kami akan kembali. Darah kalian akan menjadi jamuan pesta kami. Saat Darmojo datang, ia sudah mendapati Dumadi yang hampir kehilangan kesadaran. Ia melihat dengan mata kepala sendiri sosok orang-orangan sawah yang bergerak melayang rendah di tanah, memasuki hutan menuju ke bukit tempat reruntuhan tua berada. Memeti mano, orang-orangan sawah. Cahyo masih tidak menyangka kejadian yang dialami oleh desa itu. Kini ia merasa masuk di akal jika tubuh Dumadi dijadikan wadah dari makhluk yang tubuh perantaranya itu dibakar oleh Dumadi. Mungkin saja Dumadi menahan mereka di tubuhnya agar tidak kembali ke wadah mereka. Atau Dumadi memang tak punya pilihan lain atas apa yang telah ia perbuat. Jelas Darmojo. Saat itu Cahyo mengerti sesuatu. Ia merasa harus mencari tahu tentang orang-orangan sawah itu. Malam ini jaga Mas Dumadi. Aku akan buat perhitungan dengan makhluk-makhluk itu. Ucap Cahyo yang masih merasa prihatin dengan keadaan Dumadi. Baik Mas, tapi hati-hati. Saat saya melihat mereka, saya sadar bahwa mereka bukan makhluk dari zaman ini. Mereka jauh lebih tua dari apa yang bisa kita bayangkan. Jelas Darmojo. Cahyo mengerti. Mungkin jika Dumadi tidak membakar orang-orangan sawah itu, desa Trah Rojo Bedes bisa saja sudah hancur. Jika makhluk-makhluk itu bangkit, entah berapa nyawa yang menjadi korban. Firasat mereka terbukti saat Cahyo hendak meninggalkan rumah Dumadi. Di depan sana, Kliwon sudah menanti bersama seekor monyet putih. Kera putih itu turun dari gunung. Petaka besar telah menanti. Tenang Mas, untuk itulah aku ada di sini. Balasku menenangkan Darmojo. Nah, benar kan? Sudah kuduga. Mas Cahyo pasti sudah mengetahui tentang ini semua sejak awal.
Kesaktianmu memang tidak diragukan lagi, Mas Cahyo. Ucap Darmojo sambil tersenyum sumringah. Terlihat wajah kesal Cahyo kembali muncul. Ingin ia membalas pernyataan Darmojo itu, namun ia menahan emosinya dan memilih untuk bergegas meninggalkan rumah Dumadi agar bisa segera terlepas dari bau di rumah itu. Malam itu juga Cahyo bergegas menuju reruntuhan tempat dulu ia pernah berhadapan dengan sosok Dewi Ular Purba, tempat yang menjadi tujuan awal Cahyo sejak awal. Kliwon dipandu oleh sosok kera putih penjaga gunung itu menunjukkan arah untuk Cahyo. Makhluk itu pun merasa gemas, seolah sesuatu yang buruk akan berdampak juga pada tempat yang ia lindungi. Dan benar saja, saat mencapai reruntuhan itu, Cahyo dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan. Reruntuhan itu sudah dipenuhi puluhan orang-orang sawah yang tertancap menyebar hingga hutan di sekitarnya. Kliwon menggeram, Wanasura di tubuh Cahyo pun tidak bisa tenang. Mereka merasakan aura yang begitu jahat muncul di antara orang-orangan sawah itu. Mereka yang merasuki memedi manuk itu lebih dari sekedar roh penasaran, ucap Cahyo pada Kliwon. Keluar kau! Keluar! Cahyo berteriak, mencoba memprovokasi setan-setan yang mencelakai Dumadi itu. Tak menanggapi teriakan Cahyo, Wanasura pun merahung, hingga suaranya menggema di reruntuhan itu. Mendengar suara itu, orang-orangan sawah itu mulai bergerak. Keberadaan makhluk-makhluk yang merasukinya benar-benar menekan Cahyo. Cahyo tidak peduli. Ia yang sedang kesal menghampiri salah satu orang-orangan sawah di sana dan menghancurkannya begitu saja. Cerak! Suara kayu-kayu yang patah terdengar di hadapan makhluk lainnya. Di saat yang bersamaan, muncul sosok roh perempuan gila dari makhluk itu. Manusia kurang ajar, ucap sosok roh itu. Ia hendak menyerang Cahyo, namun ia sadar akan sosok Wanasura di dalam diri Cahyo dan menahan diri. Cahyo berjalan beberapa langkah menuju orang-orangan sawah berikutnya. Namun sebelum ia menyentuh benda itu, tiba-tiba suara teriakan terdengar dari dalam reruntuhan. Siapa? Siapa itu? Cahyo yakin itu adalah suara manusia. Ia mendekat ke celah ruangan yang besar dan di sana terlihat sebuah orang-orangan sawah yang menancapkan ujung pasaknya ke tubuh 3 mayat sekaligus. Untuk membangkitkan satu kawanku, aku harus mengorbankan satu nyawa. Kau memaksaku untuk mencari korban lagi, ucap sosok itu. Cahyo geram dan hendak menghentikan makhluk itu. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba sosok roh yang merasuki orang-orangan sawah itu marah. Benda itu melayang, mengancam Cahyo. Lebih dari itu, dari orang-orangan sawah itu bermunculan roh-roh penuh amarah. Roh-roh itu berkumpul jadi satu dan menyatu. Kekuatan hitam meliputi makhluk-makhluk itu hingga berbentuk sosok ular yang begitu besar. Cahyo dan Kliwon sudah bersiap dengan apapun yang terjadi. Tapi saat itu tiba-tiba reruntuhan itu bergetar. Sesuatu muncul dari dalam bukit membentuk sebuah lubang yang besar. Cahyo merasakan Wanasura yang merasa begitu cemas. Kliwon dan kera putih memaksa Cahyo untuk meninggalkan tempat itu. Kerak! Sebuah wajah yang besar muncul dari dalam tanah. Lubang itu menutup bagian sebuah mulut yang memakan mangsanya. Roh-roh yang merasuki orang-orangan sawah itu terjebak di ratusan gigi-gigi wajah raksasa itu. Apa itu? Cahyo melihat pemandangan yang tak pernah ia lihat. Kepala raksasa muncul dari bukit tempatnya berada saat ini. Reruntuhan, tanah, dan pohon yang ada di tempat itu lenyap begitu saja. Pergi Cahyo, jangan coba-coba menghadapi makhluk itu. Tiba-tiba terdengar suara dalam kepala Cahyo. Itu suara Mbok Sar. Tapi Mbok, dia makhluk apa? Pergi, tidak ada manusia yang bisa menghadapinya.
Bukan kita yang harus melawannya. Dia bisa mencelakai desa Rojo Bedes, Mbok. Cahyo masih tidak terima, walaupun ia merasakan perbedaan kekuatan yang begitu besar antara Wanasura dan makhluk itu. Kita masih punya waktu sebelum makhluk itu bangkit. Tak ada tempat untuk manusia di perang para danyang ini. Peringat Mbok Sar. Cahyo berlari menuruni bukit itu dengan cepat. Wajah itu mengunyah habis roh-roh yang sejak sebelumnya menguasai bukit itu. Ia benar-benar tak habis pikir. Setelah Dewi Ular Purba yang sebesar desa bersembunyi di reruntuhan itu, kini sosok roh raksasa yang bahkan lebih besar dari Butolireng bangkit dari sana. Hewan hutan dan kera-kera di sekitar tempat itu berlarian menuruni bukit, menyaksikan kemunculan roh yang begitu besar itu. Dari jauh sudah terlihat warga desa Trah Rojo Bedes berkumpul membawa obor, penasaran dengan apa yang terjadi di atas. Mengetahui kedatangan Cahyo, Darmojo pun segera menghampirinya. Apa yang terjadi di atas, Mas Cahyo? Suara riuh apa ini? Runtuhan itu masih menyimpan bencana, Mas. Setan-setan memedi manuk yang menyerang Dumadi habis semua, dilumat oleh roh raksasa muncul dari reruntuhan. Darmojo terperanjat mendengar penjelasan Cahyo. Ia tahu tak mungkin Cahyo mengarang cerita. Terlebih ia melihat hewan-hewan hutan meninggalkan tempatnya untuk menyelamatkan diri. Apa, Mas Cahyo? Roh raksasa? Iya, Mas. Darmojo mencoba mengingat sesuatu. Ia mengajak Cahyo menembus kerumunan yang mendatangi rumahnya. Darmojo mengambil sebuah buku tua dan membawanya ke rumah Dumadi. Tentang Dewi Ular Purba dulu ternyata tertulis di buku ini, Mas Cahyo. Mungkin saja roh raksasa itu juga ada di sini. Ucap Darmojo sambil membuka-buka buku tua yang ia pegang. Ini buku apaan, Mas? Serat Rojo Bedes. Leluhur kami hidup berdampingan dengan hutan. Setiap apa yang tersembunyi di balik bukit ini harusnya tertulis di sini, Mas Cahyo. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya. Ia tidak habis pikir bahwa Trah bernama Rojo Bedes ternyata memiliki serat warisan seperti itu. Kopi, Mas. Dumadi menghantarkan 2 gelas kopi pada mereka berdua. Suwun, Mas. Balas Cahyo. Baru saja ia meletakkan gelasnya, ia segera menoleh ke arah Dumadi yang ternyata sudah melepaskan dirinya lagi dari pasungan. Mas, sajane kowe kesurupan tenanan opo dolanan to, Mas? Tanya Cahyo pada sosok yang seenaknya melepas pasang pasungan pada dirinya itu. Tenanan lah, Mas. Iku lho, iki delengen iki. Aku babak belur koyong ini. Jawab Dumadi sambil menunjukkan luka-lukanya. Ia mengatakan, saat suara yang begitu besar terdengar dari atas bukit, setan-setan yang merasuki dirinya pun pergi. Sosok roh-roh itu menghilang begitu saja. Setan-setan itu satu kesatuan. Saat mereka dilahap, roh lain akan itu menyatu. Ketemu. Darmojo menunjukkan sebuah gambar dan tulisan-tulisan aksara Jawa yang cukup sulit dibaca. Dewi Ular Purba, rupanya hanya sosok danyang penjaga reruntuhan ini. Ia dibiarkan hidup di alam ini dengan syarat menjaga kekuatan Prabu Kalabuto yang bersemayam di bukit ini. Jelas Darmojo. Itu yang tertulis di buku itu, Mas? Enggak, Mas. Saya nggak bisa baca tulisan ini. Tadi lihat gambarnya saja. Brak! Cahyo terjatuh menahan kesal. Ia merebut buku itu dari Darmojo dan menelaah apa yang tertulis di sana. Gimana, Mas? Benar kan? Ucap Darmojo yang penasaran melihat Cahyo yang serius membolak-balik buku itu. Ya udah tahu toh, Mas. Aku juga nggak bisa baca aksara beginian kok. Jawab Cahyo yang dibalas dengan wajah kecut oleh Darmojo dan Dumadi. Bawa buku itu kepadaku. Aku
aku bisa menerjemahkannya. Suara Mbok Sar tiba-tiba terdengar lagi di kepala Cahyo. Tapi bagaimana dengan desa ini, Mbok? 100 hari. Makhluk itu baru akan bangkit 100 hari lagi. Desa itu masih aman sampai saat itu tiba. Cahyo pun menutup buku itu dan melihat Dumadi dan Darmojo yang menatap Cahyo dengan tatapan aneh. Mas Cahyo, itu tadi lagi ngapain? Cahyo memicingkan matanya, menatap Dumadi dan Darmojo. Ia merasa malas menjelaskan tentang Mbok Sar pada kedua orang itu. Dewa penunggu tanah keramat berbicara padaku. Dia minta aku membawa buku ini untuknya. Kita cuma punya waktu 100 hari sebelum makhluk itu bangkit. Oh, Dewa penunggu tanah keramat. Wajah Darmojo terlihat tak percaya. Wajar saja, itu hanya karangan Cahyo semata agar tidak direpotkan menjelaskan tentang ilmu Mbok Sar. Plak! Sebuah pukulan mendarat di kepala Darmojo. Goblok kamu, Jo. Dewa penunggu tanah keramat itu guru besar leluhur kita. Dia yang mengajarkan Trah Rojo Bedes untuk tinggal di bukit ini. Jelas Dumadi. Saat itu wajah Cahyo melongo. Ia benar-benar tidak percaya sesuatu yang ia karang lagi ternyata benar-benar ada dan diketahui oleh mereka. Waduh, wah, tak kusangka Mas Cahyo ini juga bisa berkomunikasi dengan guru besar Trah Rojo Bedes toh. Darmojo terlihat kagum dengan Cahyo. Namun, sebelum semua semakin salah paham, Cahyo buru-buru pergi dan meminta izin untuk membawa buku serat Trah Rojo Bedes itu. Mas, bukunya saya bawa dulu ya. Saya akan kembali secepatnya dengan membawa bantuan. Dengar tuh, Mas Cahyo mau memanggil bantuan guru besar kita, Dewa penunggu tanah keramat. Ucap Dumadi. Cahyo menghentikan langkahnya, merenung sejenak setelah mendengar ucapan Dumadi. Ada keinginan dalam dirinya untuk memperjelas situasi, namun ia sadar itu hanya akan membuang waktu. Di kejauhan, Mendar melihat Cahyo bersiap menyalakan Vespa, hendak meninggalkan desa. Mas Cahyo mau kemana? Seru Mendar, yang merasa belum sempat berbicara banyak dengan sosok yang pernah menyembuhkan penyakit gaibnya itu. Haha, tenang Mendar. Mas tinggal dulu ya, tapi Mas pasti akan kembali. Kali ini bersama teman-teman Mas. Jawab Cahyo dengan tergesa, menyalakan mesin motornya. Suara nyaring knalpot Vespa Cahyo membelah keheningan desa, seakan menjadi isyarat bagi Kliwon untuk menghampirinya. Cahyo dengan cepat menangkap Kliwon dan menyembunyikannya di balik jaketnya. Dari sudut pandangnya, ia masih bisa melihat kera putih yang selama ini setia menemani Kliwon. Berkeliling mengawasi desa, Cahyo tahu makhluk itu gelisah, seakan menantikan kembalinya dirinya ke desa itu lagi. Kami titip desa ini sebentar yo, seru Cahyo pada kera putih itu. Sebelum ia berbalik dan mengusap kepala Mendar dengan lembut. Tanpa membuang waktu, Cahyo melaju menuju tempat di mana Mbok Sar berada. Ada firasat kuat dalam dirinya bahwa Mbok Sar ingin menyampaikan sesuatu, dan kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan Danan. Langit bergemuruh, petir menyambar bersama hujan yang turun dengan deras. Dua pemuda yang baru saja mengganti pakaian sekolahnya tiba-tiba sudah berdiri, mengintai sebuah rumah di tengah hutan dengan menutupi wajahnya. Dirga dan Guntur sudah menanti saat ini di mana mereka bisa bertindak atas apa yang disembunyikan di bangunan terpencil itu. Pak De, ini apa-apaan Pak De? Teriak seorang perempuan yang tak kuasa melepas tali yang mengikat tangan dan kakinya saat itu. Dari jendela terlihat seorang berpakaian Jawa rapi, lengkap dengan blangkonnya, bersama beberapa orang-orang yang mengabdi kepadanya. Bukan Pak D tidak sayang padamu, Hisna. Tapi
Tuan kita meminta dirimu. Ucap pria itu yang memalingkan wajahnya dari sosok perempuan bernama Hisna itu. Cakep itu. Kayaknya umurnya nggak beda jauh deh sama kita. Bisik Dirga. Alah yo enggak lah. Lebih cakepan Arum. Balas Guntur tanpa menoleh sedikit pun. Dirga pun menatap Guntur dengan matanya yang kesal. Ia lupa bahwa sahabatnya itu sudah tak bisa berpaling ke lain hati dari satu wanita yang bernama Arum itu. Kenapa? Enggak. Meskipun kembali mengintai rumah itu dan mendapati beberapa mangkok darah yang digunakan untuk melumuri tubuh Hisna, dan ritual itu dilakukan oleh Pak D-nya sendiri. Setelah menyelesaikan ritual itu, sosok yang dipanggil Pak D dan orang-orang suruhannya bersiap pergi meninggalkan gubuk itu. Jangan tinggalkan aku di sini, Pak D. Teriak Hisna memohon. Dirga dan Guntur buru-buru bersembunyi saat orang-orang itu meninggalkan gubuk. Ia mengawasi apa yang akan terjadi pada perempuan itu setelahnya. Nggak kita langsung tolong saja, Tur. Kalau kita tolong, kita nggak akan tahu makhluk apa yang akan menjemput perempuan itu. Balas Guntur pada Dirga. Berarti kita harus cepat. Nggak boleh lengah sedikit pun saat makhluk itu datang. Bisik Dirga. Guntur pun mengangguk setuju. Mereka mengawasi gubuk itu hingga matahari terbenam. Suara teriakan Hisna sudah berubah menjadi isak tangis yang lirih. Tolong, siapa saja, tolong. Aku masih ingin hidup. Hisna menangis. Dirga dan Guntur kasihan mendengar tangisan itu. Namun tujuan mereka lebih besar dari itu. Sebelum menolong Hisna, mereka harus mengetahui lebih dulu makhluk apa yang akan mendatangi perempuan yang ditumbalkan itu. Dalam keheningan, mereka menanti sosok apa yang akan mendatangi perempuan itu. Hanya suara rintihan dan serangga hutan yang terdengar di sana. Dirga. Guntur berbisik pada Dirga saat menyadari sesuatu. Ada bayangan hitam yang mendekat ke arah bangunan itu. Perlahan mulai terdengar suara keramaian mendekat. Dirga dan Guntur benar-benar tidak bisa menebak apakah yang mendekat itu. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba Dirga terjatuh di tanah. Brak! Dirga, kenapa? Ini tekanan ini. Dirga merasakan tekanan yang mengerikan dari sosok yang mendekat. Guntur merasakan hal yang sama, namun ia tahu Dirga merasakan sesuatu yang lebih pekat dan tidak dapat ia rasakan. Tarian. Sosok itu menari-nari sambil mendekat ke gubuk tua itu. Dirga dan Guntur mulai bisa melihat sosok itu, dan dalam waktu cepat gubuk itu sudah dikelilingi makhluk-makhluk cacat, buruk rupa yang mencoba menari dengan anggun. Ini pemandangan mengerikan, gumam Guntur. Ia sudah mengikatkan tasbih pada tangannya, bersiap akan apapun yang terjadi. Mereka hanya menyambut, Tur. Sosok sebenarnya baru akan muncul. Entah beberapa lama mereka menyaksikan makhluk itu menari-nari. Sebuah tarian di tengah malam yang memancing kutukan di sekitarnya. Seolah mereka sedang membuka jalan untuk sosok yang agung. Dirga, hati-hati. Bisik Guntur. Mereka menyadari ada sosok yang mendekat. Dari tempat mereka saja, keberadaan sosok yang belum diketahui wujudnya itu sudah memberikan tekanan yang luar biasa. Sampai sosok seorang nenek tua yang membawa tongkat muncul dari dalam kegelapan. Ia berjalan perlahan mendekati gubuk itu. Dirga, itu. Tidak, Tur. Yang membuat aku cemas bukan nenek tua itu. Dirga menoleh ke segala arah. Dan di tengah kecemasannya, ia tersadar ada sesuatu yang tak dapat mereka lihat di samping nenek tua itu. Harimau? Gumam Dirga. Guntur mencoba mencari apa yang Dirga maksud dan menemukan hal yang sama. Harimau besar berbulu hitam dengan bekas luka di wajahnya.
berjalan berdampingan dengan nenek tua itu. Gila. Makhluk apa itu? Itu bukan wujud sebenarnya, Tur. Ia mulai ragu apakah mereka bisa melawan mereka untuk menolong tumbal di gubuk tua itu. Pergi, lepaskan. Wajah Hisna benar-benar pucat saat makhluk-makhluk buruk rupa itu menariknya keluar dari gubuk. Ia benar-benar ketakutan. Wajahnya yang berlumuran darah itu kini berhadapan dengan nenek tua dan makhluk berwujud harimau besar itu. Jahat sekali Pak Demu Yondo. Nenek tua itu tersenyum, memamerkan gigi-giginya yang tajam. Namun sebelum nenek itu menyentuh Hisna, pecahan keris Dasa Sukma Dirga melayang dan menancap tepat di tanah di hadapan Hisna. Dem! Suara dentuman terdengar bersama petir yang menyambar pepohonan di belakang makhluk-makhluk itu. Setan-setan penari itu terlempar. Nenek tua itu terlihat geram dengan kejadian itu. Mereka menghampiri tempat itu, namun tak menemukan apapun. Dan saat mereka kembali, Hisna sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kamu yakin kita bisa kabur, Tur? Tanya Dirga yang melindungi Guntur di belakang. Mereka terus berlari menjauh dari gubuk itu. Aku lebih yakin kita berhasil melarikan diri dibandingkan mengalahkan mereka. Balas Guntur. Kalian siapa? Hisna setengah bingung melihat tiba-tiba ada dua pemuda yang membawa dirinya pergi. Kini Guntur menggendong Hisna di punggungnya dan berlari secepat mungkin. Bicaranya nanti saja ya. Aku harus menghemat nafsuku dulu saat ini. Ucap Guntur yang benar-benar cemas dengan keadaan mereka. Makhluk-makhluk itu bukanlah sosok yang bisa mereka hadapi berdua. Mereka menebak setidaknya mereka membutuhkan kekuatan pendekar jagat Segoro Demit untuk bisa seimbang dengan makhluk-makhluk itu. Mengetahui hilangnya Hisna dari hadapan mereka, nenek tua itu geram. Ia berteriak dengan suara paronya hingga makhluk-makhluk yang menari itu berhenti dan berlutut di hadapannya. Cari! Bawa pembuat onar itu ke sini. Perintah nenek tua itu. Tunggu. Tiba-tiba, sosok harimau berbulu hitam itu berbicara. Suaranya begitu tegas dan menggema. Nenek itu tiba-tiba menunduk hormat pada harimau itu. Harimau itu mendekat ke arah pecahan keris Dasa Sukma yang mulai menghilang. Ia menatapnya dengan jeli, seolah begitu mengenalnya. Cari pemilik keris ini. Beritahukan padaku saat kalian menemukan mereka. Perintah harimau hitam itu. Ada apa Tuan Singogaluh? Mengapa tidak kita habisi saja mereka? Jangan lukai mereka, Nyai. Keris itu milik tuanku. Jika memang dia keturunan terpilih dari Dharma Wijaya, aku harus bertemu sendiri dengannya. Sosok bernama Raden Singogaluh itu memastikan pada nenek tua itu. Mendengar perkataan tuannya, nenek itu tersenyum dengan giginya yang hitam. Ia seolah merasakan gejolak yang dirasakan tuannya itu. Baik Tuan. Apa ini artinya ramalan itu sudah dekat? Raden Singogaluh mengangguk. Kita persiapkan semua kekuatan yang kita punya. Perang besar akan segera tiba. Rombongan makhluk itu pun pergi menghilang dalam kegelapan. Di balik hutan terlihat tubuh seekor ular siluman yang begitu besar yang sebelumnya sudah mengincar gubuk itu. Tubuh ular itu sudah tak bernyawa dengan luka cakaran yang membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Cerita ini bersambung sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis.
Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.